yang hobi di sini akan terfasilitasi. Ada juga ahli programming Indonesia yang bekerja di Australia, bisa. Karena ini sifatnya skill yang memang bersifat universal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asadah Publication Documentation. Saya Ihza Mahendra dan di sini samping saya ada Abdul Latif. Abdul Latif, kayaknya kita kedatangan tamu deh tadi. Tamu, oh iya tamu. Mungkin kita tanya aja langsung ya. Oke, ya langsung. Halo. Selamat datang. Ya, terima kasih. Selamat siang. Boleh disapa-sapaannya boleh apa nih? Boleh, panggil saya Kak Gunawan boleh. Oh, Kak Gunawan ya. Kak Gunawan ini dari... Saya dari CK Education atau Creative Kids. Oh, Ya. Creative Kid Education ya? Ya, betul. Oh, ya. Jadi peran kakak di sini tuh jadi apa ya? Saya prinsipal. Oh, prinsipal itu bisa dijelasin nggak? Seperti kayak kepala sekolah lah begitu Oh, ya. kepala sekolah udah Ya, tinggi lah betul. jabatannya ya. Oh, ya udah Kak. Jadi kami mau tanya nih Kak. Ya. Creative Kid itu bergerak di bidang apa aja sih? Ya. Kita sejak 2007. 2007 udah cukup lama. Dan kami bergerak sebenarnya di bidang robotics. Ya, sebelumnya robotics, ada juga menggambar dan mewarnai. Oh, menggambar digital art juga ada. Ya. Oh, iya. Dan sejak 2 tahun yang lalu kami baru mengembangkan lagi satu program coding. Oh, Ya, coding. coding. Baru jalan. Oh, berarti Creative Kid ini lembaga yang nggak cuma di bagian robotik aja gitu. Betul, Ada betul. ada robotik, Betul. menggambar mengenai, Betul. ada coding juga. Ada coding Oh. juga. Kira-kira coding itu apa sih Kak? Iya. Kita belum tahu nih. Oke. Ya, coba kita kasih tahu. Ya, gini Iza dan Abdul. Jadi coding itu sebenarnya adalah deskripsinya ya. Itu adalah kumpulan perintah-perintah yang kita buat untuk supaya komputer melakukan sebuah pekerjaan tertentu, sebuah tugas tertentu. Iya, iya. Tapi kalau mau contoh yang lebih real adalah misalnya gini, kita mungkin tahu ya ada YouTube, kita Betul. tahu misalnya ada ya Facebook, Media sosial lainnya. media sosial, macam-macam aplikasi atau utility yang ada di dalam komputer. Kita tahu itu semua. Tapi kebanyakan kan kita hanya menggunakan Hanya menggunakan aja ya Kak? sebagai user. Heeh. Nah, coding memungkinkan kita untuk bisa membuatnya. Waduh. Jadi kalau sekarang dengar misal Tokopedia, misalnya ya banyak ya sekarang yang disebut startup Iya. begitu yang hebat-hebat, itu semua orang-orang di belakangnya yang mengerti coding. Oh, Ya. jadi coding ini Gojek. Ya. project ya? Ya, Project coding betul. ini memungkinkan kita ngebuat suatu aplikasi ya Kak? Betul. Oh. Dan untuk anak-anak terutama yang sekarang kan lagi ngetren banyak sekali anak main game ya. Oh iya, main game, main game. Nah, orang tua tuh sebenarnya sekarang banyak juga yang kepikiran, kenapa anak saya main game terus? Nah, bisa diarahkan ke coding ini. Karena anak juga bisa bikin gamenya. Jadi dia menjadi developernya. Bukan hanya sebagai pemain, yes, tapi mereka juga bisa menjadi developer dari games. Waduh, Yes. keren nih Kak. Keren. Kalau kita bisa bikin keren nih Kak. Pasti bisa. Oh, iya. Bener. Jadi kedepannya buat project coding ini gimana ya Kak? Ya, kita berharap bahwa nanti kita bisa kerjasama dengan Asada supaya kita nanti bisa menerapkan. Karena kan ini pesantren yang berbasiskan teknologi kan. Iya, iya. Nah, ini salah satunya coding yang dimana mungkin nanti siswa di sini bisa belajar banyak dan yang hobi di sini akan terfasilitasi. Begitu. Oh, Ya, gitu. jadi kita berdua bisa ikut kan Kak? Bisa banget. Waduh, Bisa banget. syaratnya apa aja Kak? Syaratnya adalah yang penting rajin mau latihan. Ya, rajin. Betul. Coding itu sama seperti misalnya skill berenang, skill untuk naik sepeda motor, Sepeda gitu motor. ya. Jadi bukan memerlukan bakat khusus, tetapi memerlukan latihan. Oh. Seperti orang mau berenang, nggak bisa sekali berenang tuh langsung bisa. Tapi dia harus sering. Ya, sering latihan akan membuat dia jadi bisa.
Jadi itu coding, Coding. rencana coding yang buat Yes. Oh. Ya, coding ini kalau untuk anak-anak dan remaja memang lebih cocok nanti mereka bisa mendevelop contohnya game, membuat misalnya website, Selesai. ya membuat aplikasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan sesuatu yang menarik buat anak dan remaja. Waduh. Ya. Jadi kapan Kak kira-kira bisa kita ikut ini? Ya, kemungkinan bulan Maret 2022 sudah bisa Wah, join. secepatnya ya Kak. Secepatnya, Ya, lebih cepat aduh. akan lebih baik. Ya. Suka deh gini mah. Dan ada satu lagi, akan ada kompetisinya. Wah, Nah, itu yang menarik. kompetisinya Betul. satu pondok. Enggak, bukan satu pondok. Nanti akan kompetisi nasional dan tingkat Waduh. internasional. Kita baru kirim ya minggu lalu murid kita untuk ikut kompetisi yang di India. Di Iya. Walaupun virtual ya, karena Iya, masa iya. pandemi kita belum bisa kirim ke sana, tapi lombanya virtual. Tingkat nasional nanti di Juli 2022. Itu seluruh Indonesia akan ada kompetisinya. Waduh, kita berdua bisa ikut kan Kak? Harus ikut. Aduh, harus ikut ya. Harus ikut. Ya. Siap. Kalau kompetisi coding itu ngapain aja Kak di sana? Ya, dalam kompetisi ini satu anak ataupun tim ya biasanya bisa juga tim membuat sebuah program dan program itu, project itu dikirimkan dulu kepada kami sebagai panitia. Lalu kami akan mempelajarinya, mengobservasinya. Lalu ada akan hari tertentu beberapa juri yang memang juri-juri ini expert di bidangnya akan membuat jadwal untuk melakukan interview kepada tim tadi. Nah, ada interview yang juga kita harapkan anak-anak berani berbicara pakai bahasa Inggris Iya. supaya nanti Wow, ya akan langsung live. pakai bahasa Inggris ya. Yes, Aduh, yes. ini harus belajar dulu nih. Ya, karena coding memang semua banyaknya pakai bahasa Oh, Inggris. iya, bahasa Tapi Inggris. anak sekarang nggak perlu khawatir kok. Sekarang kayak saya kecil saya harus belajar bahasa Inggris. Sekarang hampir semua anak lihat handphone semua pakai bahasa Inggris, mereka langsung ngerti. Oh, Ya. iya. Jadi itu udah biasa lah. Aduh. Ya. Jadi kita harapkan segera bisa jalan dan Amin, amin, amin. ya, dan saya yakin karena Asada juga sudah cukup terkenal robotiknya ya, dan Ya. ini tinggal codingnya udah bisa lagi. Pasti hebat lagi nanti. Oh, kira-kira robotik sama coding itu bisa dipadukan nggak Kak? Sebenarnya semuanya memang berhubungan karena bisa berhubungan, ya, karena tidak ada robotik yang tidak di-coding, Oh. ya kan. Jadi tinggal penekanannya. Kalau di robotik adalah hubungannya dengan coding, elektronik dengan mekanik. Iya. Kalau coding fokus pada program yang ada di dalam komputer. Ya, jadi outputnya berbeda. Kalau robotik outputnya dalam bentuk project yang bentuk fisiknya kelihatan. Tapi kalau coding ya bentuknya outputnya itu misalnya games, misalnya Roblox atau Iya. misalnya ya Virtual. Tokopedia, betul, Gojek. Nah, itu hasil dari coding. Tapi sama, logiknya akan sama. Logikanya sama ya Kak? Berarti, Sama. antara robotik sama coding. Ya, tinggal menggunakan toolsnya apa, pakai bahasa pemrograman apa, gitu. Jadi itu sambung menyambung lah. Jadi Kak, kira-kira nih Creative Kit kan udah ada banyak nih. Ya. Jadi untuk kedepannya apa nih yang mau dikembangin lagi? Kedepannya kita mau fokuskan bahwa coding ini akan menjadi sesuatu yang menarik, yang membuat banyak anak-anak akan menemukan inovasi baru. Jadi kita sedang bekerja sama dengan beberapa institusi yang akan mensupport jika ada ide bagus, anak-anak bisa create, ya, membuat sebuah aplikasi yang akan nanti ada di dalam handphone Android ataupun handphone di iPhone misalnya gitu, di iOS, Iya, iya. yang itu bisa jalan dan bermanfaat. Waduh. Jadi kita akan melakukan proses di mana ide-ide kreatif dari anak-anak bisa benar-benar diterapkan dalam dunia nyata dan orang pakai. Banyak orang pakai. Kemarin yang menarik ada satu anak, gimana ya kalau saya bikin aplikasi, ini contoh ya gitu ya. Iya, iya. Dan aplikasi yang bisa menyelesaikan masalah sampah. Oh, dia Bagus itu punya- buat sekarang bagus ya. sekali. Jadi dia bisa beli sampah, Beli sampah. beli sampah dan ada Oh. orang yang akan mau menerima sampah itu. Jadi dia akan menjadi fasilitator aja untuk aplikasi ini untuk bisa sambungkan ke sana. Siap. Nah, itu sangat sangat menarik menurut saya karena
ide dari anak-anak kadang-kadang itu begitu brilian. Yang kita nggak pikirkan orang dewasa, oh anak-anak ternyata lebih ekspresifnya lebih bagus, Iya, lebih kreatif ya, Kak. lebih kreatif. Benar. Nah, kalian-kalian inilah yang akan menemukan itu Oh, semua. kita nih, Kak. Yes, betul. Jadi sekarang Creative Kids ini lagi gencar-gencar yang pengen ini ya, mengembangkan program. Ya, sekarang ini kita fokus ke sana. Ya, karena kita ada 3 level kan, ada Discovery, Exploration, dan Makers. Nah, di Makers, anak-anak sudah create itu. Jadi kalau di kuliahan itu gampangnya kuliah kerja nyata deh. Oh, KKN ya. Ya, mereka benar-benar bikin sesuatu yang bisa diterapkan dalam dunia nyata. Langsung digunain gitu. Betul. Ya, nah kalau di Makers ini anak-anak harus tim. Mereka akan ada tim yang untuk funding, ada tim yang untuk memang develop teknikalnya, ada tim yang marketingnya, sehingga aplikasi yang dibuat ini akan jalan. Nah itu saya pikir Asada udah biasa banget melakukan itu. Oh. Jadi tujuan Creative Kid ini berguna banget ya, Kak, Betul. buat kemajuan bangsa kita ya, Kak. Sangat. Begini, sejak 2 tahun lalu sebenarnya banyak orang tua yang memang merasakan kebutuhan. Kebutuhan itu maksudnya begini, kok tiba-tiba begitu ada pandemi, anak-anak belajar di rumah, tiba-tiba kaget teknologi begitu banyak dan begitu sulit ya belajar. Nggak ngerti, bahkan guru-guru di sekolah juga bingung cara pakainya gimana, mengajar caranya gimana, dan tiba-tiba teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Nah, hari ini anak-anak kita juga merasakan itu. Mereka belajar. Tapi di balik itu, secara virtual belajar, ada sebuah masalah yang cukup besar menurut kami. Keamanan di internet. Jadi sekarang banyak anak-anak karena sekolah, seolah-olah dia benar-benar sekolah gitu ya. Padahal sebenarnya dia lagi chatting, dia sedang ngapain gitu kan, lagi YouTube kemana, lagi ngobrol sama temen yang di dunia maya, kita nggak tahu siapa. Nah itu orang tua banyak sekali yang nggak tahu apakah anak saya aman bergaul di internet ini begitu. Nah ini kita juga melakukan sosialisasi bagaimana anak memahami teknologi tapi aman. Jangan sampai misalnya anak ngasih tahu alamat rumah, ngasih tahu nomor telepon, papanya namanya siapa, ibunya siapa, nah itu bahaya. Kadang-kadang itu anak-anak nggak ngerti, ya gitu. Nah ini kita terapkan dalam dunia pembelajaran kita, bagaimana anak-anak ini mereka sadar mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi Creative Kid ini tujuannya, salah satu tujuannya itu bagaimana caranya anak-anak itu bisa memakai teknologi dengan aman. Betul. Betul. Jadi itu yang sering kali dipikirkan ya sama orang tua gitu. Betul, orang tua sangat peduli ya, karena orang tua merasa nggak tahu bagaimana caranya aman gitu kan. Nah ini dia nggak bisa kontrol karena nggak mungkin orang tua di depan komputer setiap hari melihat anak. Yes. So ya bersiap, kita akan segera masuk dan akan membuat anak-anak akan exciting ya. Terutama yang suka game nih, nanti awal-awal tuh akan cepat sekali belajar coding ini. Karena kita pendekatannya adalah masuk melalui yang memang frekuensi yang anak-anak suka. Jadi buat Asada ke depannya nih bakalan jadi pondok modern banget gitu ya. Waduh. Sudah sebenarnya. Sudah. Jadi banget ya. Waduh. Bisa bicara tentang coding dan bahasa Inggris, emang kalau misalnya kita pengen bisa coding, harus banget bisa bahasa Inggris. Nah, itu unik ya. Jadi, saya memperhatikan anak kecil sekarang nggak perlu les bahasa Inggris, mereka otomatis bisa bahasa Inggris. Ya mungkin karena minat, dia lihat game juga bahasa Inggris, ya kan. Lihat juga sekarang kalau mami-mami bahkan nggak les bahasa Inggris juga pakai Instagram lama-lama terbiasa. Jadi saya melihat bahasa Inggris itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Karena setiap hari anak melihat, begitu buka Windows misalnya kan operating system aja udah langsung bahasa Inggris ya kan. Jadi terbiasa. Nah itu penting karena memang bahasa pemrograman itu memang hampir pasti semua pakai bahasa Inggris. Dan itu bukan berarti kita harus belajar sastra Inggrisnya. Waduh. Nggak perlu. Kalau gitu sih menakutkan banget. Nggak perlu. Dengernya. Jadi enjoy the process, pasti bisa. Pasti bisa. Jadi anak-anak yang mau ikut coding nggak perlu takut suruh belajar bahasa Inggris. Yes. Ya.
udah dikasih tahu sama mentornya langsung. Ya. Jangan khawatir, pasti bisa. Nah, Pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Yang penting mau latihan, yang penting memang mau belajar, pasti ada jalan. Dan hebatnya coding ini, seluruh anak-anak di seluruh dunia memiliki kesempatan yang sama. Karena hampir pasti programming language-nya atau saya sebutnya tools-nya itu Iya. semua free. gratis Jadi ya. iya, mau di desa, di kota, di negara maju, negara berkembang, semua bisa pelajari. Dan kalau dia menguasai, misalnya dia akan bekerja di Rusia, dia akan bekerja di India, bekerja di Amerika, di mana, mereka semua akan universal sama untuk bisa berdiskusinya. Karena dengan tools yang sama. Oh. Itu kenapa di Tokopedia misalnya banyak sekali pekerja yang dari luar negeri juga bisa bekerja di sini. Iya. Ada juga ahli programming Indonesia yang bekerja di Australia, bisa. Karena ini sifatnya skill yang memang bersifat universal. Betul. Jadi orang-orang yang di desa, anak-anak Indonesia nggak Bisa. perlu takut ya kak, Bisa. buat belajar ginian. Betul. Oh. Dan kabar baiknya, Indonesia anak-anaknya terkenal dengan kreativitas yang tinggi. Tepuk yang tangan dulu mantap. dong buat anak Indonesia. Benar itu. Oh. Kita seringkan lomba, Asada juga pernah berapa kali kan ikut lomba tingkat nasional, tingkat internasional. Kita jelas lihat anak Indonesia kreativitas tinggi. Aduh, bagus banget Itu yang kekuatan luar biasa. Makanya di Indonesia juga kan unicorn juga ada beberapa ya. Itu semua unicorn. pasti karena kreativitas yang tinggi. Gitu. Bahkan sekarang saya dengar beberapa unicorn Indonesia kan juga buka cabang di negara lain. Itu berarti ada perkembangan kreativitas yang sangat baik. Oke. Jadi harapan kakak buat anak-anak Indonesia ke depannya gimana kak? Harapan saya sebenarnya satu sih, bahwa anak-anak Indonesia itu harus punya percaya diri. Oh, percaya diri dulu Yang ya. lain sudah oke. Kreativitas, kecerdasan semua sudah dimiliki. Yang kita masih kurang adalah anak-anak yang percaya diri. Percaya diri ini penting. Dan Iya, percaya percaya diri ini diri. bisa muncul jika apa? Jika anak mau melakukan terus-menerus. Bukan hanya belajar, tapi mempraktekkan. Kayak sekarang berani bicara di depan kamera, lalu juga ikut kompetisi, lalu praktek langsung melakukan. Itu semua membuat kita percaya diri. Jangan hanya belajar, karena kalau belajar itu kita cuma tahu. Tapi kalau kita praktek, maka kita akan paham. Paham ya. Kita akan paham. Nah, paham inilah yang akan membangun kreativitas. Kita nggak bisa tahu, lalu kita kreatif. Kita harus paham, baru kita bisa kreatif. Nah, untuk paham, kita harus praktek. Praktek terus pede. Betul. Nah, kalau praktek akan melatih percaya diri. Iya. Nah, Percuma kreatif kalau nggak pede ya kak. ya sama kayak tadi berenang. Kita nggak bisa baca buku cara berenang, terus kita bisa berenang. Kalau kita harus ke air, harus Harus praktek. praktek dulu ya. Kak? Yes. Supaya terbangun percaya diri tadi. Karena kita mampu, hanya saja seringkali kita kurang praktek. Makanya jadi kurang percaya diri. Waduh. Jadi PR buat anak-anak Indonesia itu satu, cuma percaya diri ya kak. Yes, yes. Itu yang penting. Iya. Jadi percaya diri itu penting banget buat kehidupan kita masa kini. Iya. Dan masa depan. Masa depan. Masa depan butuh banget itu. Iya, masa depan betul banget percaya Yes, diri ya kak. yes. Aduh. Karena skill udah ada semua. Kita mampu, dan dengan era sekarang ya, zaman globalisasi ini, sebenarnya apapun ada. Nggak ada lagi orang bilang saya nggak tahu. Karena kalau nggak tahu, kita ke Mbah Google semua tahu. Ya kan? Udah tanya aja ya Tinggal kak. tanya. Semua berita, semua cerita, semua detail ada di sana. Hampir Waduh. pasti kita ketemu mau cari apapun. Nah, tinggal kita bagaimana mempraktekkan apa yang kita sudah tahu tadi. Karena pendidikan adalah tentang bagaimana memahami, bukan tentang mengetahui. Kalau mengetahui nggak perlu pendidikan. Tapi kalau kita mau belajar pendidikan, yang penting adalah kita memahami. Dan memahami itu butuh praktek. Itulah kenapa ya di Asada saya harus kasih jempol ya, hebat karena prakteknya banyak gitu. Praktek, dan itu yang membuat perubahan dari tahu menjadi paham. Paham. Betul. Gitu. Jadi anak-anak Indonesia itu kalau cuma tahu dong kurang ya kak, harus paham juga. Ya, seluruh anak nggak boleh tahu, dia harus paham. Harus paham ya kak. Karena pendidikan yang paling rendah adalah jika anak hanya tahu. Dia tahu. Ya, dia harus sampai ke level paham. Kalau dia paham, dia akan muncul kreativitas, ada inovasi, ada apa itu setelah dia paham.
Kalau dia hanya tahu, dia nggak akan muncul kreativitas. Dan paham itu cenderung karena apa? Karena menghafal. Iya, Bang. Nah, kalau menghafal, maka dia akan cepat lupa karena menghafal sangat dekat dengan lupa. Nah, gitu. Iya. Betul. Tapi kalau paham, dia mengerti. Nah, kalau dia mengerti, maka dia bisa muncul ide-ide baru. Jadi nggak mungkin lupa juga, Bang. Lupa. Betul, karena dia paham dan paham itu menjadi jauh lebih menjadi jati dirinya ya, masuk bahwa oh ya saya memiliki skillnya. Itu beda sekali. Jadi PR buat anak Indonesia, jadi kita harus percaya diri ya, Kak. Yes. Aduh. Percaya diri. Percaya diri, Tip. Betul. Tuh. Banyak praktek. Praktek, banyak praktek. Dimulai dari banyak praktek. Aduh. Salut deh buat Kak Gunawan nih, jadi pelopor deh. Aduh. Ya, semoga aja Indonesia kedepannya lebih baik ya, Kak. Pasti. Amin. Pasti. Ya udah, Kak. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya udah. Ya, kami Abdul Latif, saya Iza Mahendra, dan ini Kak Gunawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.